Halo Cah, selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun kalian berada. Selamat datang di Mistika, Misteri Hari Kamis. Hari Kamis ini Cah, harinya Mistika. Dan hari ini spesial aku bakal bahas hal yang horor. Karena kemarin itu mama aku tuh bilang ke aku Cah, dia kamu tuh buat Mistika, kok nggak ada hantu-hantunya sih? Mama aku bilang gitu. Jadi spesial hari ini, aku akan bawain cerita mistika yang ada hantu-hantunya ya, Cah ya. Nah, cerita hari ini aku dapat dari Mbak Cantik yang ngirim ceritanya di kasus. Ngomong-ngomong, Cah, aku manggil kalian itu Mbak Cantik sama Mas Ganteng aja ya, Cah ya. Pokoknya yang udah nge-subscribe aku dan setia nonton video aku, panggilannya adalah Mbak Cantik dan Mas Ganteng, oke? Nah, by the way, Cah, back to the topic. Hari ini aku bakal rangkumin ke kalian cerita dari Mbak Cantik tadi. Tapi sebelum aku bacain cerita hari ini, Cah, sebenarnya, Cah, kalian bisa loh ngirim cerita kalian sendiri lewat DM Instagram ataupun kalau kenal secara personal ya, kalian bisa chat aku by WhatsApp gitu ya, Cah ya. Nah, nanti aku bakal bawain cerita kalian di sini. Oke, Cah, daripada kebanyakan ngomong, langsung aja apa? Masih ingat nggak? Ya, bener banget. Subscribe, subscribe, subscribe. Gratis, gratis, gratis. Dan langsung aja, mari cut, mari kita lanjut. Kisah yang tak terungkap, kisah yang mencari misteri. Misteri hari Kamis bukan tentang aku, tapi tentang kisah tersembunyi dalam sembilan cerita. Penuh teka-teki misteri. Mistika, misteri hari Kamis. Kisah horor ini dialami oleh seorang perempuan yang merantau ke Jakarta. Sebut saja namanya adalah Mbak Rina ya. Dia baru 4 bulan pindah ke Jakarta. Tepatnya ia tinggal di sebuah apartemen yang ada di Jakarta Pusat. Persisnya ia tinggal di apartemen yang memiliki 15 lantai dan dia tinggal di lantai 15 basement A. Mbak Rina sendiri juga bilang bahwasanya di apartemen tersebut hanya memiliki 3 lift, satunya buat akses ke parkir, yang satunya ke food court, dan yang satunya lagi digunakan untuk petugas kebersihan di apartemen tersebut. Lalu, di sini Mbak Rina menceritakan beberapa kejadian mistis yang ia alami di apartemen tersebut. Karena ada beberapa insiden ya Cah yang dialami oleh Mbak Rina, dan hari ini aku akan merangkum beberapa kejadian-kejadian janggal yang dialami oleh Mbak Rina di apartemen tersebut Cah. Kejadian pertama adalah permainan peta umpet di parkiran. Ceritanya nih Cah, Mbak Rina sering banget pulang malam dikarenakan shift malam ya Cah ya. Namanya juga anak rantau, pasti ada lembur, apalagi tadi kerjanya nggak cuma satu shift, ada shift malam juga. Pastinya dia dapat lemburan kerjaan dan itu membuat si Mbak Rina harus pulang malam Cah. Malam itu sekitar jam 1 dini hari, apartemen itu kondisinya udah sunyi banget ya, namanya juga malam ya Cah. Udah kayak kuburan aja, sepi. Cuma ada Pak Security yang lagi keliling di sekitar apartemen. Mana di sini mata Mbak Rina itu sebenarnya kondisinya udah 5 watt ya Cah. Ngantuk banget kondisinya. Nah, Mbak Rina cerita pada waktu itu Cah, sebenarnya dia itu udah sering pulang malam karena kan emang sering dapat shift malam. Tapi entah kenapa di malam itu Cah berbeda dari malam-malam biasanya. Gimana Cah? Sebenarnya tiap pulang malam pun sehabis lembur, Mbak Rina sering banget lihat sekelebatan bayangan waktu lagi parkirin mobil. Tapi ya hanya sekelebatan gitu loh Cah. Awalnya Mbak Rina tuh pikir bahwa itu tuh adalah petugas parkir, soalnya gerakannya sangat cepet banget dan kayak ya siluet orang gitu Cah. Tapi setelah dipikir-pikir, kayaknya nggak mungkin sih petugas parkir jalannya secepat itu. Tapi di saat itu Mbak Rina mencoba untuk mengabaikan aja Cah. Lalu tepat di malam itu juga Cah, Mbak Rina kembali mengalami gangguan di mana dia ngelihat bayangan putih yang lewat secara cepat di pantulan kaca mobil dia Cah. Di sini Mbak Rina tuh bilang kalau bayangan tersebut mirip kain yang terbang gitu. Nah, awalnya Mbak Rina tuh mikir itu adalah ya tadi petugas parkir. Tapi puncaknya
dia jadi yakin banget itu bukan petugas parkir. Dimana waktu kejadian yang agak sorean, di hari yang berbeda sekitar jam 8 malam, waktu Mbak Rina mau keluar apartemen ya Cah, dia nengok ke kaca spion sebelah kiri, dan dia lihat jelas banget Cah, sosok putih dengan rambut panjang berdiri di belakang mobilnya. Ya seperti lagi main peta umpet Cah. Nah spontan si Mbak Rina langsung teriak Cah pada saat itu. Dan petugas parkir yang ngedenger teriakan Mbak Rina tadi langsung nyamperin Mbak Rina dan tanya ya, kenapa Mbak Rina gitu ya. Nah terus si Mbak Rina yang masih deg-degan ya, dia bilang bahwasannya dia melihat sosok hantu di belakang mobilnya Cah. Nah si petugas parkir tersebut langsung ngecek di belakang mobil Mbak Rina pada waktu itu Cah. Tapi anehnya nggak ada sosok apapun di belakang mobilnya Mbak Rina. Lalu si tukang parkir bilang kalau ya mungkin Mbak Rina hanya kecapean aja Cah. Kejadian ini yang ngebuat Mbak Rina sekarang jadi sering was-was Cah, kalau ia berada di parkiran pada saat malam hari Cah. Lalu kita lanjut ke kejadian yang selanjutnya, yaitu kejadian aneh di lorong lantai 15. Gimana Cah? Tadi kan kita udah bahas kejadian aneh di parkiran basement ya Cah. Sekarang kita pindah ke lorong lantai 15, tepat tinggal Mbak Rina. Kalian pasti bisa bayangin lah Cah, ya lorong apartemen kan ya bentuknya panjang dan banyak lampu-lampu yang ada di depan kamar. Mirip-mirip seperti rumah sakit ya Cah, lorong-lorong rumah sakit. Nah, kalau malam hari, suasana lorong tersebut pastinya ya sunyi, sepi, dan ya hening ya Cah ya. Di lorong ini Cah, Mbak Rina juga mengalami gangguan mistis, di mana ia mengalami salah satu gangguan yang berhubungan sama lift Cah. Tadi kan kita udah menjelaskan bahwasanya di sana Mbak Rina itu di apartemennya ada 3 lift. Ini berkaitan dengan salah satu lift yang ada di sana, Cah. Salah satunya yang berhubungan sama lift yang digunakan oleh petugas security atau biasanya juga digunakan sama petugas kebersihan di sana, Cah. Kejadiannya tepat di sore hari sekitar jam 4 sorean, Cah. Di mana kebetulan si Mbak Rina ini kan pulang cepat karena kan shiftnya nggak cuma malam, ada pagi juga ya. Nah, waktu itu dia jalan menuju ke kamarnya lewat lorong di bagian selatan dan harusnya melewati lift petugas, yaitu liftnya security tadi. Nah, di lorong itu, Cah, dia sempat bersimpangan sama petugas kebersihan yang lagi angkut-angkut sampah tiap hari di sana, Cah. Nah, anehnya, Cah, waktu Mbak Rina itu udah masuk dan naruh sepatu di depan kamar kosnya, Cah, dia tuh sempat iseng buat nengok lagi ke arah petugas yang tadi ia sempat lihat, Cah. Nah, tiba-tiba ia nggak ngelihat petugas itu sama sekali, Cah. Dimana petugas kebersihan tadi tuh menghilang gitu aja ya, Cah. Padahal ya, kan harusnya habis persimpangan nih, persimpangan, terus dia kan di sini, dia di sini. Ini petugasnya ya, Cah. Aku ilustrasiin pakai ini. Ini petugasnya ini Mbak Rina. Nah, mereka tuh simpangan. Nah, udah kan, tugasnya Mbak Rina. Oh, yaudah, petugasnya Mbak Rina. Mereka kan bersimpangan set set set. Itu kan. Nah, terus dia pakai sepatu nih di sini. Nah, harusnya pas dia nengok kan orangnya masih ada ya, Cah. Kan ini lurus terus lorong, Cah. Nah, tiba-tiba petugas itu tuh hilang. Pasti hantu si Mbak Rina, kataku mah. Lalu, 2 mingguan setelah kejadian tadi, Cah, ada lagi yang aneh. Gimana? Tetangga Mbak Rina yang punya anak namanya tuh si Diki. Nah, umurnya si Diki tuh masih 5 tahunan, Cah. Dimana Diki ini suka banget main di lorong sekitar kamarnya Mbak Rina pakai skuter kecil, Cah. Ya, dimana Mbak Rina juga sering main juga sama si Diki tersebut. Kebetulan, Cah, waktu itu Diki lagi main di depan pintu depan lift, Cah. Persis di depan lift menuju ke parkiran. Posisinya si Diki tersebut juga persis di dekat kamarnya Mbak Rina, Cah. Nah, pada saat itu Mbak Rina lagi ngelihat si Diki lagi sibuk ngomong sendiri, Cah, di dekat tangga, di dekat kamarnya juga. Gimana? Pada saat itu Mbak Rina pun langsung nyamperin si Diki, Cah.
Terus langsung negur si Diki. Terus dia tanya, Diki kok mainnya sendirian aja? Nah dia tanya dong ke Diki, karena kan dia ngelihatnya si Diki tuh lagi sendirian aja, Cah. Terus Mbak Rina iseng bilang gini, sini main ke rumah tante. Main ke rumah tante maksudnya Mbak Rina ya, Cah. Dia menamakan dirinya tante ke si Diki. Lalu di sini si Diki menjawab dengan polosnya. Dia bilang, enggak kok, ini aku lagi main sama si Bim Bim. Bim Bim siapa ini? Dimana di situ kan posisinya si Diki kan lagi sendiri. Dan sebenarnya nggak ada anak yang namanya Bim Bim di apartemen tersebut. Terus tiba-tiba pengasuhnya Diki tadi tuh keluar kamarnya dia ya, Cah. Terus dia tanya ke Mbak Rina, kenapa Mbak Rina? Terus si Mbak Rina ngejelasin lagi nih, bahwasanya si Diki lagi main sama Bim Bim. Tapi si Mbak Rina kayak kebingungan, emang ada di sini anak yang namanya Bim Bim gitu. Nah, si pengasuhnya Diki tadi, dia tuh kayak tersenyum sambil bilang, ya biasa Mbak Rina, si Diki ini punya keistimewaan. Dia tuh indigo, jadi dia punya temen yang nggak kasat mata di sini Mbak Rina. Jadi Mbak Rina nggak perlu takut ya. Pas dijelasin ini Mbak Rina tuh kayak makin takut malahan. Dimana di situ dia makin penasaran juga tentang sosok Bim Bim ini sendiri. Temen tak kasat matanya dari si Diki tadi, Cah. Dimana pas saat itu Mbak Rina langsung tanya ke Diki. Diki, kira-kira gimana sih bentukan dari temen kamu Bim Bim itu? Nah, si Diki dengan polosnya juga ngejawab kayak, ya namanya juga anak kecil ya. Jawab, si Bim Bim itu dia suka pakai celana panjang sama rambutnya itu sama kayak aku, tante gitu. Nah, tiba-tiba ngedenger jawaban dari si Diki itu tadi, Mbak Rina jadi flashback ke kejadian beberapa hari lalu, di mana ia ngelihat sosok yang sama. Lalu, buat ngepastiin pikirannya itu benar, Cah, dia nanya lagi, terus si Bim Bim itu tinggalnya di mana, Diki? Nah, si Diki dengan polosnya dia nunjuk ke arah lift petugas kebersihan yang ada di apartemen tersebut. Merinding banget. Jadi selama ini yang si Mbak Rina lihat kemarin, Cah, itu adalah si Bim Bim, temen hayalan atau temen tak kasat matanya dari si Diki, Cah. Jadi yang papasan kemarin nih, itu bukan petugas kebersihan, tapi si Bim Bim, Cah. Nah, Cah, ini adalah satu kejadian lagi yang terjadi di lorong lantai 15. Kejadian ini terjadi sebulan setelah Mbak Rina ngobrol sama si Diki tadi. Nah, tepatnya Mbak Rina itu pulang larut malam lagi, Cah. Sekitar jam 11-an ya, kayak kejadian pertama tadi ya, Cah ya. Gimana? Kejadian ini terjadi di saat badan Mbak Rina itu lagi lemes, Cah. Dimana dia kayak lagi kurang enak badan, Cah. Sambil jalan di lorong tersebut, ia tuh iseng-iseng buat noleh ke arah balkon di seberangnya. Nah, disitulah ia ngelihat sosok berambut panjang berbaju putih berdiri di samping pintu apartemen, Cah. Kayak lagi nungguin seseorang. Nah, pas matanya Mbak Rina itu berpapasan sama sosok putih yang berdiri tadi, Cah, dari kejauhan, sosok itu langsung terbang melewati balkon menuju ke lantai atas. Kayak kain bendera gitu, Cah. Kayak kain yang terbang gitu aja, ditarik ke atas gitu, Cah. Sontak Mbak Rina yang awalnya lemes tadi langsung lari sekencang-kencangnya masuk ke kamarnya dan mengunci pintu, Cah. Jantungnya langsung berdebar-debar ya, Cah. Kan tadi kan dia lemes, tiba-tiba langsung melek sadar gitu, Cah, ngelihat sosok itu. Hatinya tuh langsung mikir yang enggak, Cah. Dimana hal ini juga sama kayak sosok yang ia lihat di apartemen, bukan di apartemen, maksudnya di parkiran apartemen yang beberapa bulan lalu, Cah. Kalian masih ingat kan yang dia ngelihat sekelebatan putih di kaca spionnya. Nah, sama persis kayak itu, Cah. Nah, di sini Mbak Rina langsung baca-baca doa, Cah. Dikarenakan dia yakin itu bukan bendera atau kain yang terbang, tapi benar-benar sosok penunggu yang ada di apartemen tersebut, Cah.
Oke, Cah. Sekarang kita masuk ke kejadian selanjutnya, di mana sebenarnya kata Mbak Rina itu, kejadian ini terjadi di salah satu tempat yang juga angker di apartemen, di mana kejadian ini terjadi di kolam renang, Cah. Nah, pada saat itu, Cah, Mbak Rina kan karena shift pagi, jadi dia pulangnya sore. Otomatis dia tuh pingin lah sesekali buat renang di apartemen tersebut karena kan di sana ada kolam renangnya, Cah. Nah, ia tuh renang sekitar jam 5, di mana pada saat itu kolam tersebut dalam keadaan sepi. Hanya ada satu bapak parubaya dengan satu orang gadis, anak gadis ya, Cah, kayak SMA, anak SMA gitu, berenang di sana. Di mana terlihat bapak parubaya itu ya berenang biasa, Cah, ke kanan kiri gitu, ya renang terus ya, Cah. Dan anak gadis tersebut hanya duduk di pojokan kolam renang, Cah, hanya berendam di pojokan kolam renang aja, Cah, tanpa melakukan aktivitas apapun. Awalnya, Cah, Mbak Rina tuh mikir bahwasanya oh mungkin mereka adalah bapak dan anak, yang dimana si gadis tadi itu adalah anak si bapak parubaya tersebut. Akhirnya ya udah Mbak Rina cuek aja ya, Cah. Ia pun berenang, renang. Nah, sampai pukul 6 sore, di mana ia sama bapak tadi tuh ya mentas dari kolam dan mengeringkan badan karena kan udah mau malam ya, Cah, udah mulai dingin. Di mana pada saat itu si Mbak Rina pun ganti pakaian ya, jadi dekat kolam renang tersebut. Lalu si bapaknya juga. Nah, di mana ia ngeliat nih, setelah ia ganti baju, ia ngeliat anak tersebut masih ada di pojokan kolam renang. Tapi ia menganggap bahwa, oh mungkin dia lagi pingin sendiri dan lain sebagainya ya. Pokoknya Mbak Rina nggak punya pikiran yang negatif, Cah. Karena kan emang kelihatan kayak anak orang, Cah. Bukan kayak yang horor, menyeramkan gitu, enggak, Cah. Kayak anak orang, kayak manusia gitu. Mbak Rina nggak punya pikiran negatif pada saat itu, Cah. Lalu setelah kejadian itu, Cah, Mbak Rina pun ngobrol lah sama Bapak Parubaya tadi, Cah. Gimana ia ngobrol sama ada satu petugas kebersihan juga pada saat itu. Mereka ngobrol-ngobrol ya, biasalah, Cah, habis kerja basa-basi gitu. Nah, tiba-tiba pas saat si Mbak Rina nengok sambil ngobrol, dia sambil lihat-lihat kolam gitu ya, Cah. Yang ngobrol-ngobrol lihat-lihat kolam, ia ngelihat bahwasanya cewek tadi atau perempuan tadi itu mengambang di atas kolam, Cah. Terus sontak dong Mbak Rina kayak lihat, ya papa ada yang tenggelam, anak bapak tenggelam gitu kan. Dia bilang gitu ke bapak parubaya tadi. Nah, pas saat itu bapak parubaya tadi, dia tuh kaget dong. Lalu dia pun sontak lari ke kolam renang sama petugas kebersihan tadi, lari ke kolam renang. Terus dia tanya, loh mana mbak yang tenggelam, mana yang tenggelam. Nah, sontak Mbak Rina pun juga kaget, Cah. Dimana dia ngeliat loh, tadi ada Pak, anak gadis tadi loh yang diem di pojokan tadi. Tadi tuh tenggelam di sini Pak, saya lihat tadi. Terus sontak mereka bertiga pun kaget, Cah. Dikarenakan enggak ada perempuan atau gadis yang berenang di sana, Cah. Jadi sosok yang si Mbak Rina tadi lihat itu bukanlah manusia, Cah. Dan bukanlah anak dari bapak-bapak yang ia ajak ngobrol tadi, Cah. Gila, serem banget ya sih, Cah. Bentukannya bukan bentukan serem lagi hantunya, tapi udah wujud manusia, Cah. Puncak teror di Taman Atas. Nah, puncaknya kejadian ini terjadi waktu Mbak Rina coba main ke Taman Atas apartemennya, Cah. Dan kejadian ini juga gak cuma disaksikan oleh Mbak Rina aja, tapi oleh dua cewek lainnya, Cah. Bahkan kejadian ini bisa dibilang paling ekstrim, Cah. Dikarenakan terjadi di siang bolong, pas cuacanya juga panas-panasnya, Cah, bukan yang mendung gitu. Nah, sekitar jam 1 siang, Cah, di hari Minggu, Mbak Rina kan gak kerja ya. Dia lagi bersantai di Taman Atas, menikmati waktu free time-nya ya, karena kan dia libur. Nah, dia penasaran tuh sama taman yang ada di apartemennya, yang ada di atas gedung. Di mana ia belum pernah ke sana sebelumnya, Cah. Lalu ia pun memberanikan diri untuk
ke sana, Cah. Di mana? Pada saat itu, Cah, Mbak Rina naik lift ke atas. Nah, sampai di atas, ia menemui atau dia bertemu sama dua orang cewek lain di sana, Cah. Di mana? Pada saat itu, kedua cewek itu ya lagi foto-foto ya, Cah. Namanya juga di taman gitu, Cah. Mereka lagi foto-foto. Nah, pas mereka lagi foto-foto, Cah, si Mbak Rina ya udah duduk-duduk santai aja di taman tersebut, Cah. Nah, pas Mbak Rina lagi nikmatin udara seger itu, Cah, sambil mainan HP, tiba-tiba dua cewek tadi itu heboh dan teriak-teriak, Cah. Nah, bingung mau lari kemana. Terus Mbak Rina pun juga kaget dong. Dia masih ingat. Mereka teriak-teriak sambil bilang, jurik, teh jurik, gitu. Nah, gimana? Teh jurik itu adalah hantu kakak atau hantu kakak ya, Cah, dalam bahasa Sunda. Nah, Mbak Rina segera toleh kanan kiri kayak mana hantunya kayak nggak ada gitu. Padahal itu siang-siang ya, Cah. Nah, dia pun juga sebenarnya deg-degan, Cah. Dan dia pun, Cah, akhirnya mengikuti kedua cewek itu untuk kabur, Cah. Kayak ya mereka bertiga terus tiba-tiba dua orang lain turun kabur. Nah, dia kan sendirian. Dia kan mengingat pernah diganggu beberapa sosok yang beberapa hari lalu, Cah. Dia pun ya parno dong kalau sendirian. Dia akhirnya mengikuti ke dua cewek ini. Lari ke lift lah mau turun gitu, Cah. Tapi, Cah, tepat pas dia nengok ke depan, ke arah lift, persisnya di belakangnya, Cah, ada sosok perempuan menyerupai kuntilanak, Mbak Kun Kun ya, di film-film yang melotot ke arahnya, Cah. Tapi baju yang ia pakai itu warnanya bukan putih, tapi warnanya adalah merah tua. Nah, saat itu Mbak Rina kayak nge-freeze gitu, Cah. Nggak bisa gerak ataupun teriak, Cah. Nah, sosok itu terlihat juga kayak jengkel dan marah, Cah. Mukanya kayak yang pucat, terus bener-bener kayak orang marah gitu, Cah. Yang Mbak Rina sendiri tuh kayak nggak bisa berkata-kata lagi, Cah. Kayak bener-bener serem pokoknya. Nah, setelah beberapa saat, sosok itu tiba-tiba terbang ke atas langit dan menghilang, Cah. Disertai tawa yang keras dan melengking yang Mbak Rina tuh inget banget, suaranya pokoknya serem banget. Nah, Mbak Rina langsung aja tuh, karena dia udah bisa gerak ya, dia langsung lari menuju lift. Dan barengan sama dua cewek tadi, Cah. Nah, pas di dalam lift, pas pintu menutup, Cak, mereka kayak bener-bener kayak ketakutan banget. Lalu mereka saling oleh satu sama lain, kayak kayak seolah-olah mereka tuh kayak ngobrol kayak, kamu tadi lihat kan? Kamu tadi lihat kan? Kayak bener-bener mereka bertiga lihat sosok mbak-mbak baju merah tadi, Cak. Jadi bener-bener kali ini tuh bener-bener ekstrim banget. Bukan cuma Mbak Rina, tapi dua cewek tadi, Cak, juga ngeliat. Lalu, di dalam lift, mereka juga sempat ngobrol, Cak, karena kan buat mencairkan suasana. Nah, mereka tanya, kayak, kamu ngeliat tadi nggak? Terus si mereka berdua jawab kayak mengangguk. Kayak, iya ngeliat kok Mbak Rina gitu. Terus si Mbak Rina tanya lagi, kamu dengar suara orang ketawa kan tadi? Terus dia kayak, iya dengar kok Mbak. Kayak horor banget nggak sih? Gak cuma Mbak Rina, tapi dua orang lainnya juga mendengar dan ngeliat juga, Cah. Nah, akhirnya setelah mereka ngobrol tadi, Cah, mereka sampailah ke lantai 15, di mana Mbak Rina ya keluar aja gitu, Cah ya. Lalu ia pun akhirnya tidur, Cah, kayak ya udah, ia melupakan kejadian tersebut. Di mana itu adalah kejadian paling ekstrim yang dialami oleh Mbak Rina di apartemen itu, Cah. Gimana, Cah? Bener-bener serem banget nggak sih, Cah? Pengalaman dari Mbak Rina. Sampai hampir setiap sudut loh, apartemennya tuh ada penunggunya. Bener-bener serem banget nggak sih, Cah? Nah, dari kejadian-kejadian itu, Cah, Mbak Rina pun memutuskan untuk pindah hunian, Cah, di mana ia pindah ke apartemen yang lain, supaya nggak terus-terusan mengalami gangguan tersebut, Cah, sambil menunggu masa sewa apartemennya tuh selesai. Jadi akhirnya setelah masa sewanya selesai, ia pun pindah ke tempat lain, Cah. Tapi menurut aku keputusan Mbak Rina ini udah bener banget sih, Cah. Bayangin aja,
Setiap dari mulai parkiran tadi, lift, lorong, taman, kolam, semuanya ia ngalamin kejadian-kejadian yang nggak mengenakan, Cah. Jadi udah keputusan yang benar banget buat Mbak Rina itu pindah apartemen, Cah. Oke, Cah, sekian video Mistika hari ini. Gimana tadi cerita tentang pengalamannya Mbak Rina? Horor banget ya sih, Cah. Jadi kalian yang punya pengalaman yang sama kayak Mbak Rina tadi atau mungkin yang lebih horor lagi tentang hunian yang kalian tinggalin atau apartemen yang kalian tinggalin, kalian bisa tulis di kolom komentar atau bisa kalian kirim juga ke DM Instagram ya, Cah. Nanti aku akan cantumin Instagram aku di sini atau kalian yang kenal personal secara aku, kalian bisa juga kirimin di WhatsApp bisa ataupun cerita secara langsung bisa juga, Cah. Oke, Cah, sekian video Mistika hari ini dan sampai bertemu di Mistika selanjutnya. Kisah yang tak terungkap, kisah yang mencari misteri, misteri, misteri.